Setelah itu tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakutkan sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dilaporkan ke polisi, sudah T21. Nggak ada yang ditakutkan. Hanya kami sebagai manusia memang prihatin lah dengan kondisi bahwa NM yang merupakan tanggung jawab keluarganya. Tapi ya ini konsekuensinya, risikonya. Apa yang dilakukannya, ini yang terjadi. Untuk itu, kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ini supaya secepatnya lah untuk menyampaikan ini kepada pengadilan supaya ada kepastian hukum. Kalau memang klien kami bersalah, silakan. Tapi kalau tidak, jangan jadi suatu hal yang dibahas di sosial media seakan-akan ini mau bebas. Wah, tidak. Jadi jelaslah bahwa ini tujuan kami supaya ada kepastian hukum. Itu aja. Yang satunya dimasukkan begitu aja, ditahan di sel. Sementara bukti yang dilampirkan itu pun ilegal, bukti rekaman suara. Privasi loh, pelanggaran UU ITE pasal 32. Bagaimana bukti yang tidak layak bisa dijadikan alasan buat menahan seseorang WNI yang bernama Nikita Mirzani? Lanjut terus penahanannya, lanjut terus. Informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib. Bahasa wajib berarti itu titik, tidak ada koma. Kita siap untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Di dalam pasal 81 kita Undang-Undang Hukum Pidana, manakala ada sebuah sengketa pidana yang terkait dengan sengketa keperdataan, ya ini itu pasalnya. Maka saya kembali lagi nih, sengketa pidana berarti sengketa terkait dengan uang 4 miliar. Ya, sengketanya antara Nikita Mirzani pidananya dengan pelapor namanya RG. Itu sengketa ke pidananya. Sengketa perdatanya sama, namanya sengketa wan prestasi, di mana persoalannya adalah terkait uang 4 miliar, di mana penggugatnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tergugatnya ada T1 dan T2. Artinya ada 2 persoalan yang sama, dengan subjek yang sama, dengan objek hukum yang sama, maka yang berlaku adalah pasal 81 KUH Pidana, perkara pidananya harus dihentikan. Titik. Itu yang berbicara bukan saya. Itu yang berbicara adalah undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Jadi karena ada subjek, karena ada objek di dalam perkara pidana sama dengan subjek dan objek dalam perkara perdata wan prestasi, perkara nomor 489 PDTG 2025 di PN Jakarta Selatan, maka menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 81, perkara pidananya harus berhenti menunggu sampai adanya kepastian hukum terkait perkara wan prestasi. Titik tanpa koma. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Reza Gladys bingung atas gugatan Nikita Mirzani 100M. Sebut tak ada relevansinya dengan wan prestasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi sore, ya, Bang DJ gimana terkait masalah gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap RG, langkah selanjutnya? Oke guys, jadi gugatan wan prestasi ini kan sudah bergulir nih,
kemarin tanggal 11 itu masih dicoba untuk menghadirkan Reza Gladys sebagai prinsipal tergugat ya. Namun ternyata penunjukan hakim mediatornya juga sudah oke ya kan, dengan ibu mediator kalau nggak salah Ibu Luciana. Nanti sidang berikutnya tanggal 19 Juni. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih jelas ya kan, kita hadir di persidangan, kita kawal proses peradilannya dengan sebaik mungkin supaya keadilan dan kepastian hukum bisa didapat oleh sosok Nikita Mirzani. Bila perlu ya, kita kompak semua, kita suarakan justice for Nikita Mirzani. Insya Allah Bang Fahmi siap untuk menghadirkan Nikita Mirzani di persidangan tanggal 19 supaya lebih jelas, lebih clear ya kan, para prinsipal penggugat dan tergugat hadir dalam proses persidangannya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan update hari ini. Pesan dari Bang Fahmi, suarakan ya kan keadilan bagi para pencari keadilan yang betul-betul ini harus diperjuangkan secara totalitas. Kita bersuara satu kata, justice for Nikita Mirzani. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and call your lawyers. Thank you. Jangan berharap ya Nikmir bebas secepatnya, NM bebas secepatnya. Jangan berharap ini bisa damai atau RG, restoratif justice gitu ya, di kepolisian. Karena itu sangat kecil kemungkinan. Kenapa? Karena Nikmir diancam pasal TPPU. Ya, kalau diancam pasal TPPU maka ancaman hukumannya itu berat, di atas 9 tahun ya, 15 atau 20 tahun itu. Maka itu nggak bisa di RG, di restoratif justice nggak bisa walaupun terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor. Ya, berharap bebas itu nanti ketika persidangan, maka diharapkan bisa cepat P21, maka bisa dibuktikan nanti di persidangan seperti apa. Ya, kalau tidak maka diperadilkan gitu loh, sehingga ya terbukti bahwa misalnya penetapan tersangka dan penahanan Nikmir itu cacat hukum formil ya, sehingga bebas dan dilepaskan, diterima pra peradilannya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi jangan berharap bebas cepat Nikmir ya dengan adanya perdamaian. Itu nggak mungkin sudah. Restoratif justice tidak memungkinkan lagi. Maka saran saya pra peradilan atau secepatnya P21 agar terbukti di persidangan nanti. Ya, buktikan di persidangan nanti bahwa memang NM atau Nikmir tidak bersalah. Gitu. Jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Saya sempat mendengar dan membaca di berita bahwa saya tidak tahu kebenarannya ya, ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum, sebagaimana di dalam Undang-Undang DE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan
ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin kita misalnya akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan polisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu lebih jauh untuk dilakukan pembelaan di persidangan. Saya pikir. Pihak Reza Gladys akhirnya buka suara soal gugatan Nikita Mirzani 100 miliar atas kasus dugaan wan prestasi. Reza Gladys mengaku bingung dan terkejut dengan gugatan Nikita Mirzani tersebut. Seperti diketahui, dokter dan pengusaha produk perawatan kulit atau skincare Reza Gladys dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani atas dugaan kasus wan prestasi. Dalam laporan itu, Reza dianggap tidak menepati janjinya dengan membayar kontrak kerja terhadap Nikita Mirzani setelah melakukan review produk. Nikita akhirnya menagih dengan nominal berdasarkan penelusuran Tribun News di sistem informasi penelusuran perkara senilai lebih dari 3M. Nikita Mirzani juga meminta ganti rugi imaterial kepada Reza dan suaminya senilai 100M. sebagai bentuk tanggung jawab atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan kerja. Terkait gugatan itu, baru-baru ini pihak Reza Gladys pun buka suara. Reza Gladys mengaku bingung atas gugatan Nikita Mirzani 100M. Menurutnya gugatan itu tak sesuai pada tempatnya. Jika Nikita menuntut rugi, harusnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum Reza Gladys, Robert, mengatakan gugatan tersebut tak ada hubungannya dengan wan prestasi. Oleh karena itu, ia meminta agar Nikita merevisi isi gugatannya. Diakui Robert, ia cukup bingung dengan gugatan yang diajukan oleh ibu 3 anak tersebut. Bahkan Reza juga terkejut dan merasa bingung dengan gugatan Nikita. Melansir tribuntangerang.com, Robert menyebut bahwa Reza Gladys menyerahkan semua gugatan Niki kepada tim kuasa hukum. Robert menegaskan bahwa gugatan Nikita Mirzani soal dugaan wan prestasi tersebut tidak mendasar. Robert juga menyoroti soal Nikita yang keberatan atas penahanannya dalam kasus dugaan pemerasan dan juga TPPU yang dibuat oleh Reza. Robert menyarankan jika Nikita keberatan, ia seharusnya mengadu ke Presiden hingga ke anggota DPR RI untuk mengubah undang-undang. Lebih lanjut, Surya Batubara, pengacara Reza Gladys, juga menanggapi keterangan kuasa hukum Nikita, Fahmi Bamid, yang mengatakan uang 100M terbilang kecil. Fahmi juga menyebut bahwa Niki kehilangan banyak pemasukan untuk menafkahi anak-anaknya karena ditahan. Diperkirakan janda 3 anak ini kehilangan lebih dari 100M.